Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 5B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita memasuki KD yang baru, yaitu KD 3.3, memahami kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar ya, melalui lompat jauh dan lempar roket. Nah, ini KD yang baru ya, setelah kita mempelajari 2 KD sebelumnya, yaitu permainan bola besar dan permainan bola kecil, dan sekarang kita belajar gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan lompat jauh dan lempar roket. Baik. Nah, tadi ya, jalan, lari, lompat, dan lempar itu merupakan atletik. Nah, yang disebut dengan atletik. Nah, jadi atletik itu terdiri dari jalan, lari, lompat, serta lempar. Nah, jalan itu ada istilahnya jalan cepat. Jadi ada perlombaan itu namanya jalan cepat. Kemudian ada lari itu ada lari jarak pendek, menengah, dan jarak jauh. Lalu lompat itu ada lompat tinggi, lompat jauh, dan lompat galah. Dan untuk lempar itu ada tolak peluru, lempar lembing, lontar matil, dan lainnya. Ini disebut dengan atletik. Baik. Nah, sebagai tambahan pengetahuan bagi kalian bahwa atletik merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event olahraga multi event ya. Seperti PON, Asian Games, dan Olimpik. Nah, Asian Games ini SEA Games ya. Atau ini merupakan event olahraga internasional ya. Kalau PON itu atau Pekan Olahraga Nasional itu event nasional. Nanti kita akan bahas satu-satu. Baik, yang pertama adalah PON. Salah satu event olahraga ya, itu adalah PON. PON merupakan event olahraga level nasional. Nah, yang dipertandingkan sekitar 4 tahun sekali. Nah, dan PON tahun ini diselenggarakan di Papua ya. Ini sedang berlangsung Pekan Olahraga Nasional ya, di Papua dan mempertandingkan banyak olahraga ya. Ada futsal, ada sepak bola ya, ada atletik dan lainnya. Kemudian SEA Games. Nah, SEA Games ini olahraga level Asia Tenggara ya, yang dipertandingkan kurang lebih 2 tahun sekali ya. Yang pesertanya khusus untuk wilayah negara-negara Asia Tenggara ya, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia ya, Brunei, dan yang lainnya. Lalu ada Asian Games, ini olahraga multi event level Asia ya, atau benua Asia, khusus untuk negara-negara di benua Asia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Nah, terakhir ini Asian Games diselenggarakan di Indonesia ya, tahun 2018 ya, di Jakarta dan Palembang. Lalu yang terakhir adalah olahraga multi event paling bergengsi di dunia, yaitu Olimpiade ya. Yang terakhir diselenggarakan di Jepang ya, tahun 2021 yang lalu ya. Belum lama ini telah selesai di Jepang ya. Dan Olimpiade ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali ya, dan biasanya berpindah-pindah penyelenggaranya. Dan ini merupakan event olahraga yang paling prestisius ya, yang ditunggu-tunggu oleh atlet-atlet olahraga. Nah, kemudian kita akan mempelajari kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Nah, sebelumnya Ustadz Afif sampaikan bahwa ada nomor-nomor lari jarak. Nah, ada jarak pendek itu 100, 200, dan 400. Ingat-ingat ya, tidak ada lari jarak pendek 300. Kemudian menengah 800, 1500. Kemudian lari jarak jauh 5000, 10.000, dan 42.195 meter atau disebut dengan lari maraton. Nah, lari maraton ini jaraknya ini ya, 42.195 meter. Kemudian untuk pelari jarak 100 meter itu disebut dengan sprinter. Baik. Itu ya terkait nomor lari jarak.
Nah, sekarang kita akan membahas kombinasi gerak dasar. Yang pertama kombinasi lari dan jalan. Nah, kombinasi gerak, lari dan jalan. Lari dan jalan itu lokomotor ya. Jadi kombinasi gerak lokomotor. Lari dan jalan. Dalam aktivitas apa ini? Lari berkelok. Ya, posisi awal berdiri kemudian berjalan ke depan. Jadi diawali berdiri kemudian kalian jalan, lalu gerakan ini diikuti dengan berlari melewati tiang bendera secara berkelok-kelok. Lalu kalian lari secara berkelok-kelok atau berzigzag. Nah, ini merupakan kombinasi lari dan jalan ya, lari berkelok dan jalan. Lalu selanjutnya adalah kombinasi lari dan lompat. Berlari ke depan pelan dan makin cepat. Saat mendekati balok, lakukan gerakan melompati balok ya. Melompati, ingat awalannya hanya dengan satu kaki ya, tumpuannya ya. Lalu lakukan secara berulang. Boleh dengan yang lain ya, nggak harus balok ya. Sesuatu yang untuk dilewati ya. Bisa kun dan yang lain sebagainya. Kemudian kombinasi jalan, lari dan lompat dalam gerakan lompat jauh. Nah, ini ya. Awali berjalan dengan langkah biasa di lintasan bagian 1. Kemudian berlari dengan cepat di lintasan bagian 2. Saat mendekati lintasan bagian 3, lakukan tolakan satu kaki. Ikuti gerakan melompat dengan sikap jongkok. Saat mendarat, tumpukan kedua kaki secara bersamaan. Nah, ini ya. Jadi lompat jauh itu mudahnya kalian berlari. Ya, ini namanya gerakan awalan. Kemudian tolakan di nomor 3 dengan satu kaki, namanya juga lompat jauh ya. Lalu ketika kemudian gerakan melayang dan ketika mendarat menggunakan kedua kaki. Nah, ini disebut dengan lompat jauh. Jadi kalau dengan ketika lompat dengan tumpuan satu kaki kemudian mendarat dengan satu kaki lagi, maka ini enggak sah. Ya, gerakannya tidak benar. Harus ketika mendarat itu dengan tumpuan dua kaki. Nah, dan ketika mendarat itu dengan lutut sedikit ditekuk sebagaimana di gambar nomor 5. Nah, ini untuk apa? Untuk menghindari cedera saat bertumbukan antara tubuh kalian dengan tanah. Nah, maka di situ kan ada lutut. Nah, itu mudah sekali cedera. Nah, maka ketika kalian mendarat tekuk sedikit lutut. Supaya apa? Supaya tidak cedera. Sebagaimana motor mobil itu ya, itu kan di sana ada kayak pegas. Nah, ya untuk meredam gaya kan. Ketika ada misalkan batu atau apa naik. Nah, itu kan untuk meredam gaya si mobil supaya tidak rusak. Nah, sama seperti ketika kita menekuk lutut ya, maka itu untuk meredam gaya supaya tidak cedera pada bagian kaki, utamanya di lutut. Mungkin itu dari Ustaz Afif pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pekan depan. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.